Assalamualaikum, selamat siang kepada Bapak Yudi. Waalaikumsalam. Ya, ada yang bisa saya bantu? Di sini saya beserta teman-teman ingin tanya tentang detailnya produk yang ada di pabrik ini. Iya. Bisa Bapak jelaskan pertama-tama tentang berdirinya pabrik ini? Ya, dengan maksud adanya ini, kita bosnya juga ingin membuka peluang kerja untuk banyak orang, berguna, juga bosnya juga ingin mengembangkan suatu usahanya. Itu tujuannya bosnya pertama. Yang kedua, untuk mensejahterakan semua lingkungan sini biar bisa kerja, biar nggak ada mengurangi pengangguran. Apalagi Berdiri tahun berapa Pak ini? 2023 kayaknya. Baru ya Pak ya? Ini udah ngirim di pabrik mana aja Pak? Untuk sementara kita masih di Kara. Masalahnya ini kan masih berkembang. Jadi anak cabang dari Mojokerto dan Jombang. Makanya kita buka cabang di sini untuk memperluas ininya produk kita biar nggak cuma satu PT aja. Kita ingin berkembang dari PT yang lain itu. Contohnya kayak kita sekarang kan di Campina, di Kara. Dan kita insya Allah pengen ke Campina, kayak di cabang kita yang di Mojokerto sama di Jombang. Ini sudah cabang-cabangnya banyak ya Pak? Kayaknya udah 3 tempat kita. Makanya kita ingin mengembangkan lagi buat memperluas lapangan pekerjaan orang-orang sekarang kan nyari pekerjaan juga susah. Bikin kita permudah aja, nggak syarat-syaratnya kita permudah atau dia punya niat. Jadi kita kan mempermudah untuk orang mencari pekerjaan, jangan dipersulit orang mencari kerja. Kalau untuk proses produksinya itu tahapannya bagaimana? Dari pertama ya kayak yang belakang ini, dari utuh kita pacak sampai tinggal kulit arinya. Nanti kita kirim ke ibu-ibu serut sana untuk dibuang kulit arinya dan diproses sama tukang rambutnya untuk finishing, dikirim ke pabrik baru. Begitu ya Pak. Jadi limbah-limbahnya ini dari pabrik ini ada yang dibuang atau bagaimana? Sama sekali nggak ada yang ngebuang kalau kelapa, Mbak. Ngoten. Jadi untuk apa aja Pak kira-kira limbahnya? Contohnya kalau dari batok, Mas. Kalau yang ini, ya, Mbak, batok kan nggak kebuang, itu langsung dari pabrik juga. Ada yang bisa buat briket, ada yang bisa buat itu bahan bakunya kampas rem, kampas kopling buat motor itu. Kan ada yang bisa buat areng gitu. Areng juga bisa Pak? Ya. Areng juga bisa? Bisa, bahan bakunya areng batok kan dari batok kelapa. Kalau kelapa ini ada yang bagus, ada yang tidak. Ini Kalau yang nggak bagus gimana Pak? Ini kalau yang nggak bagus ini buat apa? Bahan bakunya minyak kelapa. Jadi yang namanya kalau nggak bagus ini kopra. Jadi rijekan dari yang kelapa bagus. Jadi kita nggak jadiin satu. Kalau yang jelek ya kita pisah ke jelek, yang bagus kita masukin ke bahan bakunya Kara. Gitu. Kalau untuk air kelapanya sendiri Pak, itu biasanya dibuat air apa? Kelapa juga nggak kebuang di sini, Mbak. Air kelapa buat bahan bakunya ini nata de coco. Jadi kita saring sampai sebersih mungkin baru diambil pabrik. Ini pabriknya yang ambil ke sini ya Pak? Iya, langsung Atau pabrik dari sini semua yang ngambil apa? ke sini. Kita nggak pernah kirim. Oh, jadi udah ambil sendiri-sendiri dari pihak Ada pabriknya. yang ngambil sendiri-sendiri. Ada lagi, Mbak? Kemudian untuk apakah di sini ada program sosial gitu loh Pak? Kayak bantuan sosial atau apa dari pabrik ini apakah pernah ada? Sering, kalau bosnya dari sini sering, cuma terutama tetap tetangga sekitar kita kasih bantuan sekitar. Masalahnya kita kan tinggalnya juga di lingkungan. Jadi bantuan sosial dulu ya Pak ya? Iya dong. Dan sama-sama saling enaknya ke depannya. Pak, mohon maaf kalau boleh tahu di sini tuh satu hari bisa produksi berapa ton daging atau berapa kilo? Daging yang udah siap dikirim ke sana tuh yang udah bersih semua, Mas. Itu biasa harinya 1,5 ton. Itu per hari, Pak? Per hari. Itu buat satu PT. Oh, satu PT, satu hari itu 1,5.
Kalau seminggu berarti total sampai 6 ton. 6 lebih Mas, kalau 1 minggu kan 6 hari. 6 hari kan kalau 1,5 berarti 9 ton. Oh gitu Pak ya. Itu satu PT. Kalau PT yang lain itu beda lagi ya Beda Pak ya. lagi. Kan kalau PT lain kan dari sana minta berapa ton, kita tinggal menyuplai ke sana. Oh berarti itu permintaan dari pabrik besar Pak ya, Iya. bukan dari kita. Kita bukan semau kita kirim ke sana berapa, enggak. Kita dapat jatah dari pabrik itu berapa ton gitu. Jadi kita yang ngerjain dari sini. Oh gitu. Berarti ini termasuk perusahaan jasa Pak ya. Iya. Nah, di sini kan bukan PT-nya, kita kan supplier. Oh iya iya. Pak, yang jasanya itu untuk apa ya? Oh, yang itu kulit ari, Mas. Kulit ari. Iya. Hubungannya Itu untuk apa, Pak? kulit ari ada yang satu buat kosmetik, ada yang satu buat minyak kelapa juga bisa, tapi kebanyakan di sini ngambilnya buat kosmetik, bahan bakunya kosmetik. Jadi ambil minyaknya juga dari kulit ari itu. Jadi prosesnya kulit ari itu kita ambil dari bibit serut tadi, kita jemur dulu biar kering, baru diambil pabrik buat diproses itu. Ya. Selanjutnya pengen berkembang lagi ke PT Buana, Mas. Oh. Jadinya biar berkembang dan berkembang terus. Enggak ngandelin satu tempat aja. Iya iya Mas iya. orang berusaha kan pengennya kan berkembang terus. Iya Pak, baik baik. Untuk karyawan berapa orang, Pak? Karyawan dari pajaknya aja ada 20 orang dan tukang serutnya ada 15 orang. Jadi total keseluruhan berapa? Ada 35 itu dari yang pekerja serut sama ini belum buat harian. Kiraan 40-an atau 45. Oh iya iya iya. Ke semuanya. 45 orang. Untuk di sini jam kerja itu ada jamnya apa bebas Pak? Dari jam kerja buat yang pacak sama yang serut itu datang bebas, cuma tetap ada lemburan. Oh iya. Kita Kalau target serut itu sama Pak. itu kan masalahnya dia borongan. Oh gitu. Iya iya iya. Kalau harian maksimal orang kerja dari jam 7 sampai jam 5, ntar selebihnya kita lembur. Oh, berarti tetap ada lemburan Pak ya di Ya, sini. ada. Baik Pak, terima kasih atas hari ini karena telah memberikan ilmu baru kepada kita sama semuanya. Kemudian telah menjelaskan beberapa detail-detailnya beberapa produk di sini. Dan terima kasih. Mohon maaf mengganggu waktunya Pak. Sama-sama, semoga kita bisa membantu ya, Pak. Mas. Yeay. Semoga sukses selalu ya Pak. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum. Dari saya Waalaikumsalam Saka Mapintur diri Pak. Mari kita lihat proses produksinya. Setelah adanya pengiriman dari luar, maka pekerja akan melakukan tahap proses pacak, yakni dilakukan dengan mengupas batok kelapa menggunakan alat pemecah atau secara manual. Setelah itu, daging kelapa akan dipisahkan dari tempurung dan dicuci hingga bersih. Kemudian, kelapa-kelapa tadi akan dipisahkan antara kelapa yang layak dan juga kelapa yang tidak layak. Kemudian, untuk kelapa yang bagus nanti akan dikirim ke produksi serut, dan untuk kelapa yang tidak layak nanti akan dikeringkan dengan sinar matahari untuk dijadikan minyak kelapa, yaitu dinamakan dengan kopra. Kemudian kita memasuki proses serut kelapa. Proses serut kelapa ini dilakukan untuk memisahkan daging kelapa menjadi bentuk serutan halus menggunakan alat penyerut. Tujuannya agar kelapa mudah diperas saat pembuatan santan atau diolah menjadi berbagai produk makanan dan bahan baku industri. Kemudian setelah kelapa tersebut sudah bersih, dimasukkan ke dalam kolam ini. Tujuannya agar kelapa tetap dalam keadaan segar sebelum dikirim ke pabrik. Dan ini adalah limbah dari air kelapa. Limbah ini nantinya akan dimanfaatkan untuk menjadi bahan baku nata de coco. Dan ini dinamakan dengan kulit ari kelapa, yaitu lapisan tipis berwarna coklat yang menempel pada daging kelapa. Dan ini sering dimanfaatkan sebagai bahan tambahan dalam pembuatan tepung kelapa, pakan ternak, dan pupuk organik. Selain itu, kulit ari juga mengandung serat alami dan antioksidan, sehingga berpotensi digunakan dalam proses pangan sehat maupun kosmetik alami. Dan ini adalah kelapa yang tidak layak.
kelapa tidak layak ini dinamakan dengan kopra. Dia berfungsi sebagai bahan baku utama pembuatan minyak kelapa. Selain itu, hasil olahan kopra juga digunakan dalam industri makanan, sabun, kosmetik, dan obat-obatan karena mengandung minyak nabati yang berkualitas tinggi. Terima kasih sudah menonton video kami sampai akhir. Semoga kalian mendapatkan ilmu yang manfaat dari video kita kali ini. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.